Baik, selamat pagi Bapak dosen. Saya Andreas Adi Wicaksono dengan NPM 230612308 akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester. Berikut menerapkan video. Jadi dalam video ini menampilkan bagaimana sensor yang mendeteksi suhu tubuh manusia digunakan pada pintu otomatis. Jadi sensor infrared itu dapat digunakan pada industri perkantoran, perhotelan, rumah sakit, bandara ataupun pusat perbelanjaan. Produk yang menggunakan infrared pada industri tersebut adalah pintu otomatis. Cara kerja alatnya, yang pertama, mempersiapkan alat. Pastikan sensor terpasang di atas pintu, mengarah ke area deteksi dan pastikan listrik terhubung dengan benar ke sensor dan ke controller. Kemudian untuk proses kerja. Step pertama, saat ada gerakan atau manusia mendekat, sensor gerak, biasanya inframerah atau gelombang mikro, akan aktif. Kemudian sensor mengirim sinyal ke listrik, ke controller atau PLC. Lalu controller memerintahkan motor pintu untuk membuka. Dan setelah beberapa detik atau jika tak ada gerakan lagi, sensor memerintahkan pintu menutup kembali. Dan untuk memeliharanya, yaitu mengecek sensor secara berkala dari debu atau halangan. Dan memeriksa respons sensor lewat mode tes pada unit kontrol. Lalu komponen yang digunakan dalam pintu otomatis. Yang pertama sensor gerak. Biasanya menggunakan microwave atau infrared sensor. Fungsinya adalah mendeteksi pergerakan manusia atau benda di depan pintu. Lalu controller. Fungsinya adalah mengolah sinyal sensor untuk mengaktifkan motor. Motor listrik. Fungsinya untuk menggerakkan pintu untuk membuka atau menutup. Sliding door. Sebagai pintu utama yang bergerak secara otomatis. Penggerak sebagai jalur pintu agar geser pintu lancar. Lalu power supply untuk menyediakan listrik pada semua komponen. Lalu sistem kendali dalam pintu otomatis. Terdapat power supply, kemudian per sensor atau sensor gerak inframerah pasif untuk mendeteksi keberadaan orang. Lalu microcontroller untuk mengontrol motor pintu dan sebagai otak dari sistem. Lalu driver untuk mengendalikan arus besar ke motor dari sinyal kecil microcontroller dan menerima sinyal kontrol untuk menggerakkan motor pintu. Lalu door motor untuk membuka dan menutup pintu berdasarkan sinyal dari microcontroller dan interrupt sinyal, yang mana sinyal interupsi dari sensor ke microcontroller agar segera merespon deteksi gerak. Lalu hal yang perlu dikembangkan dari pintu otomatis, yang pertama adalah akurasi sensor. Akurasi sensor dapat dikembangkan dengan menambahkan sensor ganda, yaitu menambahkan sensor microwave dan infrared untuk deteksi yang lebih akurat. Kemudian pengembangan keamanan, yaitu dengan menambahkan sensor penghalang agar pintu tak menutup ketika ada benda. Lalu IoT, untuk mengintegrasikan sistem monitoring jarak jauh via ponsel, dan mode hemat energi, yaitu mengembangkan mode hemat daya ketika malam hari atau ketika ruangan kosong. Level otomasi untuk pintu otomatis adalah level 1 pada level device level. Lalu migrasi yang mungkin terjadi, yang pertama migrasi ke supervisory level,
atau SCADA PLC level. Penambahannya seperti PLC sebagai controller utama menggantikan microcontroller, lalu limit switch atau sensor posisi pintu untuk closed loop, HMI Human Machine Interface agar operator bisa memantau status pintu, apakah pintu terbuka, tertutup, atau tersangkut. Manfaatnya, pintu otomatis bisa dipantau langsung di ruang kontrol, dan pintu otomatis lebih aman. Pintu tidak menutup jika ada gangguan. Kemudian migrasi pintu otomatis ke IoT dan AI level. Dengan menambahkan IoT modul, cloud monitoring via web dashboard atau ponsel, AI untuk memprediksi kebutuhan buka tutup pintu berdasarkan waktu puncak, pengenalan wajah atau face recognition untuk kontrol akses otomatis, dan manfaatnya adalah pintu dapat dikendalikan atau dipantau dari mana saja. Maintenance prediktif, sistem memberitahu sebelum motor rusak, dan hemat energi. Pintu hanya aktif saat diperlukan berdasarkan AI pattern. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian, mohon maaf. Terima kasih.